Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik. Diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik itu annahu marra ala sibyan fasallama alaihim. Sayyidina Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang mulia. Kalau ngelewati anak-anak kecil, maka beliau mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Kemudian beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Beliau mengatakan dulu Nabi Muhammad SAW melakukan seperti ini. Jadi Sayyidina Anas bin Malik kalau ngelewatin anak-anak kecil, entah itu anak-anak itu masih main atau berkumpul atau apa, pokoknya kalau ngelewat ada anak-anak kecil beliau mengucap salam. Kemudian beliau mengatakan dulu Nabi Muhammad melakukan hal yang sama seperti ini. Jadi beliau mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari riwayat Sayyidina Anas bin Malik ini kita bisa tahu bagaimana tawadhu'nya Nabi Muhammad. Dan juga Nabi Muhammad sedang mendidik umatnya, mendidik sahabatnya untuk apa? Untuk rendah hati juga. Kita lewat gak ngucap salam. Tapi Nabi Muhammad lihat akhlak beliau, lihat rendah hatinya beliau. Walaupun ngelewatin anak-anak kecil, kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengucapkan salam. Dan Sayyidina Anas pun juga mencontoh, kalau ngelewatin anak kecil, beliau mengucap salam kepada anak-anak tersebut. Nah, ini menunjukkan rendah hati. Rendah hati. Jadi orang-orang soleh itu nggak pernah nganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Bahkan mereka kalau ngelihat hewan, tidak bisa sombong sama hewan. Dan hewan ini nanti di hari kiamat jadi apa? Jadi debu. Kalau saya belum tentu bisa selamat dari api neraka. Lihat orang gila, nah, orang gila ini tanggung jawabnya diangkat. Kalau saya masih ada kemungkinan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mulia daripada saya. Jadi nggak ada yang dipandang buruk. Yang ada dia justru menganggap dirinya yang paling rendah. Nah, ini para kekasih Allah. Kalau ngelihat orang yang lebih tua, wah ini masa imannya lebih lama dari saya, dia lebih afdal dari saya. Saya umurnya 25 tahun misalnya, terus ngelihat orang umur 50 tahun, kan dia lebih lama beriman daripada saya, dia lebih afdal dari saya. Lihat yang lebih muda, loh ini dosanya pasti lebih sedikit dari saya. Wong masa hidupnya aja baru sekian tahun, saya sudah lebih lama, saya pasti lebih banyak dosanya. Jadi selalu berbaik sangka, nggak mau sombong, nganggap orang lain lebih mulia daripada dirinya. Nah, ini sifat tawadhu'nya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik kalau melewati anak kecil beliau mengucap salam, dan kemudian beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan apa yang seperti beliau lakukan. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'yal ghanam. Nabi Muhammad bersabda, Allah itu tidak mengutus seorang nabi kecuali mereka mengembalakan kambing. Mendengar ucapan ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah, anta dan engkau ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, na'am. Jadi Nabi Muhammad juga mengembalakan kambing. Beliau kemudian berkata, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Kata Nabi, dahulu saya mengembalakan kambing dan dibayar dengan beberapa qirat oleh penduduk Makkah. Jadi dalam sejarah Nabi Muhammad itu ketika usia 12 tahun ikut pamannya Abi Thalib berniaga ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam akhirnya Abi Thalib berjumpa dengan Buhaira. Buhaira ini melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul kitab mereka itu tahu betul tanda-tanda kenabian. Bahkan mereka itu sangat tahu lebih daripada tahunya mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Kita sama anak kita kan hafal. Anak kita tuh seperti ini, kulitnya seperti ini. Kita kalau disuruh mensifatkan anakmu seperti apa sih? Kan kita bisa gambarkan. Nah, orang-orang di zamannya Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diutus lalu kita tuh mereka betul-betul tahu ciri-ciri Nabi Muhammad, saking tahunya melebihi daripada tahu mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Nah, Buhaira ini ketika lihat Nabi Muhammad tahu kalau ini Nabi akhir zaman. Karena apa? Ciri-cirinya nampak ada pada Rasulullah. Maka kemudian beliau minta saya Abi Thalib untuk bawa pulang Nabi Muhammad. Takut nanti terjadi sesuatu yang
yang nggak baik sama Nabi Muhammad. Nah di usia seperti itu Nabi Muhammad ketika pulang beliau mulai berniaga, mulai bekerja.